فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita masih pada lanjutan tentang sunnah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah dari sunnah-sunnah dalam salat, yaitu tentang doa istiftah. Nah, yang doa ini dibaca umum pada semua salat, baik yang fardu maupun yang nafilah, kecuali salat apa indak ya Abdullah Batang, yang tidak membaca doa istiftah. Salat apa? Kecuali salat jenazah. Adapun salat-salat yang lain yang rajih disunnahkan membaca istiftah. Nah, baik pada salat sunnah malam maupun salat sunnah di siang hari seperti duha dan yang lainnya. Dan ini terjadi khilaf, tapi yang rajih, nah, doa istiftah tetap dibaca. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bagi para makmum, kapan saja dia terlambat masuk bergabung bersama imam dan khawatir luput darinya Al-Fatihah, maka hendaknya langsung membaca Al-Fatihah. Ini tanbih yang ditambahkan kemarin. Sekarang kita masuk pada sunnah yang kedua, qauluhu ja'lu kaffil yadil yumna 'alal yusra fawqa as-sadri hina al-qiyam qabla ar-ruku'i wa ba'dah. Sunnah yang kedua yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri fawqa as-sadr. Maksudnya fauqa sadr bukan berarti apa kita letakkan di atas dada, maksudnya sampai apa dekat leher seperti pada pemahaman sebagian orang. Tidak, tapi fauqa sadr ya diletakkan di bagian dada kita. Kenapa? Karena ketika kita letakkan di sini namanya fauqa as-sadr, diletakkan di dada, ditempelkan, diletakkan di bagian dada kita. Ini maksud dari perkataan fauqa sadr, bukan ini dada fauqa sadr berarti di sini. Tapi apa? Di bagian dada. Berarti makna mudahnya yang dimaksudkan oleh Syekh bin Baz yaitu peletakan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di dada. Hinal qiyam, ketika berdiri. Dan Syekh Ibn Baz berpendapat bahwasanya ini mencakup berdiri sebelum rukuk maupun setelah rukuk. Dengan kata lain, bersedekap ketika berdiri. Dan ini pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bahwasanya hukumnya sunnah. Baik. Dan telah datang beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya itu diperintahkan. Kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Ini dalam hadis Sahal bin Sa'ad. Dulu manusia itu para sahabat diperintahkan untuk seorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan bawah tangan kirinya di dalam salat.
Tayyib. Ini ketika posisi berdiri. Dan makna yu'marun diperintahkan, sebagaimana kita ketahui bersama, hukum asalnya adalah menunjukkan wajibnya. Tetapi kita dapat di mayoritas para ulama membawa perintah tersebut kepada apa? Perintah yang sifatnya istihbab. Makanya Syalbani rahimahullah ta'ala dalam Asl Sifah mengatakan, wa idza thabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bihadzal wad'i fa huwa yufidu wujub dzalik, walakinnana lam najid man dhahaba ila al-qawli bihi min al-a'immatil mutaqaddimin. Ini menunjukkan juga ada bagi kita para penuntut ilmu, akhwan, ketika memiliki suatu pendapat kalau tidak ada yang mendahului kita dari para ulama mutaqaddimin, maka hati-hati. Ini untuk ulama setingkat Syekh Albani, dengan pemahaman dan wawasan beliau yang luas, mengatakan tentang hadis tadi, apabila telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekap ini, maka itu memberikan faedah apa? Wajibnya hal itu. Akan tapi kita tidak mendapati ulama yang berpendapat dengan pendapat ini dari imam-imam mutaqaddimin. Imam-imam terdahulu tidak ada yang berpendapat tentang wajibnya. Beliau tidak mendapatinya. Fa in qala bihi ahadun minhum wajabal masiru ila dzalika wallahu a'lam. Apabila ada orang dari kalangan ulama satu saja yang berpendapat dengan pendapat tersebut, maka wajib untuk memilih pendapat itu. Tapi beliau tidak mendapatinya, maka berarti ya dibawa sebagaimana pendapat keumuman para ulama, yaitu perintah ini lil istihbab. Baik, tapi menunjukkan hal ini perintah yang kuat, akhwan, perintah yang kuat. Karena memang untuk mencari sharif untuk hadis ini kita belum mendapati sharif yang kuat. Cuman memang tidak mendapati yang mendahului dari kalangan mutaqaddimin menyatakan tentang wajibnya. Seandainya menyatakan wajib, kita pilih itu. Dan kita tidak berani menyatakan wajib karena tidak ada yang mendahului. Ini maksud dari perkataan Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini adab juga bagi para penuntut ilmu. Untuk tidak serampangan dalam menetapkan suatu pendapat sendiri tanpa ada yang mendahuluinya. Berarti hukumnya apa? Bersedekap ini indah ya Raihan, hukumnya sunnah, mustahab. Baik. Dan ini ketika berdiri sebelum rukuk. Adapun nanti tentang berdiri setelah rukuk, khilafnya kuat. Apakah bersedekap atau tidak? Wahuna masail, dan di sini ada beberapa permasalahan. Al-ula ja'lul yadil yumna 'ala al-yusra. Yang pertama tentang masalah peletakan tangan kanan di atas tangan kiri. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u yadahu yumna 'ala al-yusra kama fi hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya sebagaimana dalam hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Beliau katakan ketika mensifati salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra." Kemudian Nabi setelah bertakbir takbiratul ihram, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa hadithu Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala kana an-nas yu'maruna an yada'a ar-rajulu al-yada al-yumna 'ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Ini yang tadi kita sebutkan padanya perintah. Dulu manusia diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas dhira' kirinya. Dhira' yaitu lengan bawah.
Nah, yaitu mulai dari pergelangan, yang dimaksud di sini dhira' di sini adalah apa? Mulai dari pergelangan sampai apa? Siku. Jadi butuh kita bedakan akan dhira' sebagai satuan ukuran panjang dengan dhira' pada organ tubuh. Kalau kita membaca kalam dalam kitab-kitab atau kalam para ulama menjadikan dhira' berapa jarak berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sutrah ketika salat? 3 berapa? 3 dhira'. Berarti 3 dhira' itu sebagai apa? Satuan panjang, ya kan? Satuan panjang. Maka batasan dhira' dari ujung jari sampai siku. Tapi ketika diungkapkan pada hadis seperti ini, nah, yaitu yada'ar rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihil yusra. Seorang meletakkan tangan kanannya. Tangan di sini maksudnya adalah telapak tangan, karena yad kalau disebutkan mutlak maksudnya ini telapak tangan. Ini yad kalau disebutkan mutlak. Berarti telapak tangan diletakkan di dhira'. Nah, dhira' yang dimaksud adalah dhira' sebagai organ tubuh, berarti dari siku sampai pergelangan. Paham? Ini harus dibedakan. Qala Abu Hazim la a'lamuhu ila yummi dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengatakan aku tidak mengetahui bahwa kecuali bahwasanya beliau menisbahkan perintah tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi yang memerintahkan. Maksud yummi dzalika ila Nabi ay yarfa'u dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, merofakkannya, meriwayatkan secara marfu bahwasanya itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan telah kita ketahui tadi kalam dari Syalbani adanya perintah yang zahirnya menunjukkan wajibnya, tapi kita tidak mendapati yang mendahului mengatakan wajib, maka kembali kepada pendapat keumuman para ulama bahwasanya perintah itu dibawa kepada istihbab. Qala wa wad'uhuma lahu sifatani thabitatan, dan peletakan kedua tangan tadi memiliki dua sifat yang thabit. Al-ula, yang pertama, yad'ul yumna ala kaffihi al-yusra war-ruzghi ala as-sa'id. Baik. Al-ula, yang pertama, yad'ul yumna ala kaffihi al-yusra. Yang pertama yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. War-ruzghi, dan apa? Dan ruzgh, pergelangan tangan kiri. Kemudian ala sa'id di sini wallahu taala alam, kalau kita perhatikan dalam riwayat ada wawu akhwan was-sa'id dan sa'id. Sa'id itu adalah apa? Lengan bawah. Ungkapan lain dari dhira'. Baik. Li hadithi, berdasarkan hadis, kana yada'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruzghi wa ala sa'id. Ini hadis Wa'il bin Hujr yang dimaksud dalam Musnad Ahmad, demikian pula dalam Sunan Abi Dawud, dan sanadnya sahih. Diterangkan tingkatan sanadnya oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Lafadznya qan dalam hadits Wa'il, thumma wada'a ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruzghi was-sa'id. Nah, war-ruzghi was-sa'id ini makna yang gamblang. Kalau seperti yang ada dalam kitab kita ini ada sedikit kerancuan ketika kaffihi al-yusra ala dhahri kaffihi al-yusra war-ruzghi ala sa'id. Ini
ada iskal. Makanya ala ini pada riwayat Wa'il bin Hujr itu dengan apa? Waw. Maka antum ganti saja seperti yang termaktub dalam hadis aslinya, yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yada'ul yumna ala dhahri kaffihil yusra war rusghi was sa'id. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri dan di atas pergelangan tangan kiri dan sa'id, yaitu lengan bawah tangan kiri. Ini kaifiyah yang pertama. Nah, yang kalau kita mau rinci itu ada 3 kaifiyah, kawan. Jadi ungkapan al-ula maksudnya kaifiyah pertama, intinya tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Tangan kanan diletakkan saja, tidak digenggam. Dan peletakannya ada 3 tempat, yaitu tangan kanan diletakkan di pergelangan di telapak tangan kiri, diletakkan begini saja. Kemudian yang kedua warruzhi, diletakkan di mana? Di pergelangan tangan kiri. Kemudian as-sa'id, yaitu di lengan bawah tangan kiri. Kemudian kaifiyah yang kedua dengan menggenggam, al-qabdu. Wa tsaniyah al-qabdu bil yumna 'alal yusra. Menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Ini dengan menggenggam. Kalau tadi tanpa menggenggam tapi sekedar meletakkan saja. Pilihannya apakah diletakkan di telapak tangan kiri atau di pergelangan atau di lengan bawah. Yang kedua al-qabdu bil yumna 'alal yusra li hadits Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada yaminahu 'ala shimalihi. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam salat, maka beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Tayyib, atau menggenggamkan tangan kanannya pada tangan kirinya, sama. Tayyib. Dan hadis dikeluarkan oleh Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala juga. Dan dari sini berarti al-qabd, qabada bi yaminihi ala shimali. Nah, mencakup bahwa 2 kaifiyah, yaitu menggenggamkan tangan kanan ke pergelangan tangan kiri. Kemudian yang kedua menggenggamkan tangan kanan pada lengan bawah tangan kiri. Berarti total semua kalau dirinci ya kawan, dari hadis-hadis tersebut kita mendapatkan berapa cara kalau dirinci? Ada 5 cara. Yang 5 cara ini kalau diglobalkan 2, yaitu meletakkan dan menggenggam. Meletakkan ada 3 cara, menggenggam ada 2 cara. Menggenggam apa? Pergelangan dan menggenggam lengan bawah. Kenapa tidak ada menggenggam telapak tangan? Karena memang tidak dipahami menggenggam telapak tangan gimana, ya kan? Kalau telapak tangan cuma apa? Pilihannya meletakkan saja, diletakkan, tempelkan begitu saja. Baik. Ini kaifiyah dalam meletakkan tangan kanan atau menggenggamkan tangan kanan ke tangan kiri. Qala wa ja'lul yadil yumna 'ala al-yusra huwa qawlu aktsari ahli al-'ilmi al-a'immati ats-tsalatsati wa ghairihim khilafan li Imam Malik fi dhahiri madhhabihi alladhi 'alaihi ashabuhu min irsalil yadaini ba'da ar-raf'i wa karahatil qabd. Dan peletakan tangan kanan di atas tangan kiri ini merupakan pendapat mayoritas para ulama a'immah yang 3, yaitu
Imam Ahmad, Syafi'i dan Abu Hanifah serta selain mereka. Berbeda dengan Imam Malik pada zahir madhab beliau, madhab Malikiyah, yang berada di atasnya para pengikut madhab Malikiyah yang berpendapat apa? Irsalul yadain ba'dar raf'i, yaitu meluruskan kedua tangan setelah mengangkat, setelah takbiratul ihram, kemudian diluruskan tangannya. Wa karahatil qabdi, dan apa? Makruh menurut mazhab tersebut untuk apa? Menggenggam tangan kanan pada tangan kirinya. Tayyib. Wa huwa marwiyun an Ibnu Zubair, dan itu diriwayatkan dari Abdullah bin Zubair wal Hasan, demikian pula Al Hasan Al Basri. Wa yanfaridul Imam Malik bi karahatil qabdi ba'da raf'i fil fardhi dunan nafli. Hanya saja Imam Malik bersendirian dalam berpendapat tentang makruhnya untuk menggenggamkan tangan kanan pada tangan kiri setelah mengangkat kedua tangan pada salat fardu saja, tidak pada salat sunnah. Kalau pada salat sunnah beliau tidak berpendapat makruh. Tapi sebagian ulama akhwan menafikan ini dari Imam Malik, di mana beliau tidak irsal karena apa? Pada tangannya ada hal yang menghalanginya berupa kelumpuhan atau penyakit, sehingga beliau luruskan tangannya. Kemudian dipahami oleh pengikutnya bahwasanya itu pendapat Imam Malik, yaitu tidak bersedekap. Tapi benar tidaknya nisbah pendapat ini kepada Imam Malik, yang jelas ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah yang jelas menyelisihi dalil yang kuat tentang apa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Indak ya Ahmad. Bagaimana antum kalau salat biasanya ketika bersedekap? Baik. Nah, dalam bersedekap jangan sampai seorang tangannya sampai ke siku, karena ini adalah apa? Kaifiyah yang keliru. Nah, menggenggam siku atau meletakkan tangan di siku seperti orang kedinginan, ini tidak ada kaifiyahnya dalam sunnah yang seperti itu. Baik. Al-masalatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, wad'ul yadaini 'ala sadaq. Ya, tentang di mana setelah kita menggenggamkan tangan kanan pada tangan kiri atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu diletakkan di mana? Apakah di dada atau terserah di bawah dada atau di bawah pusar atau yang lainnya? Qala amma wad'uhuma 'ala sadri fa fi hadits Wa'il bin Hujr thumma shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadri. Adapun dalil peletakan kedua tangan tersebut di dada itu datang dalam hadits Wa'il bin Hujr. Dalam riwayat tersebut, kemudian aku salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan apa? Diletakkan di dadanya, yaitu di bagian dada peletakan itu. Baik. Cuman riwayat akhwan yang datang tasrih bahwasanya itu diletakkan di bagian dada. Nah, itu kita tidak mendapati riwayat yang sahih. Nah, semua yang menyebutkan padanya as-sadr itu tidak selamat dari kelemahan. Demikian pula riwayat-riwayat yang lain yang menyatakan peletakan di selain sadr, di selain dada, seperti misalnya di bawah surrah, di bawah pusar. Nah, taib itu juga padanya kelemahan. Hanya saja yang menyatakan peletakan di dada itu lebih kuat kalau dibandingkan dengan yang menyatakan
tentang peletakan di bawah pusar dari sisi riwayat. Walaupun sama-sama padanya apa? Kelemahan. Makanya disimpulkan oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullahu taala, wa qala qa'il laisa fil makani alladhi yad'u alaihi al-yadu khairu khabarun yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada terkait masalah tempat yang tangan kanan diletakkan di atas tangan itu, kiri itu diletakkan di mana, ya, tempat peletakan tangan itu di mana, itu tidak ada khabar yang sabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada asalnya perkara ini mudah, ikhwan. Yang penting tadi yang datang apa? Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, maka posisi mana yang dia nyaman dan bisa bertahan berdiri lama, itu yang apa? Yang dilakukan. Nah, tidak kemudian memaksakan diri sampai sini ketika baca dadanya berat. Kalau di genggam dadanya dengan kuat, yang baca berat kalau diletakkan di sini. Nah, tidak akan bertahan lama. Maka pada posisi mana yang dia nyaman, maka apa? Itu yang dilakukan. Dan kalau kita perhatikan dari kaifiyah tersebut, maka memang nyamannya adalah apa? Di bagian di atas, mulai dari atas pusar, ya kan, ke atas, dari atas pusar ke atas. Intinya di atas perut, ya. Kalau di perut, ya, perutnya berat, apalagi yang baca. Di atas perut, di bagian dada itu paling nyaman memang. Tidak sampai terlalu ke atas sehingga dekat dengan leher, tapi juga tidak terlalu ke bawah. Dan kata Syekh Muqbil rahimahullahu taala, wa asahu ma warada hadits Tawus inda Abi Dawud wa fihi ala sadrihi lakinnahu mursal. Dan riwayat yang paling sahih dalam masalah ini, yang paling bagus jalannya, yaitu hadis Tawus dalam Sunan Abi Dawud. Tapi ya, riwayat itu mursal. Di situ ada penegasan ala sadri, sebagaimana disebutkan dalam kitab kita, ya, ala sadri. Ini riwayat dari jalur Tawus. Cuman mursal, dan mursal merupakan bagian dari hadis dhaif. Kalian perhatikan kesimpulan dari Syekh Muqbil, bagus. Walladzi yadhharu li annahu minal muwassa'i fihi. Dan yang nampak bagiku bahwasanya ini termasuk perkara yang diberi keluasan padanya. Sawa'un wada'a tahta surrati aw fawqaha aw 'ala sadri, sama saja apakah dia meletakkan di bawah pusarnya atau di atasnya atau pada dadanya. Ini semuanya luas, mana yang nyaman baginya. Tayyib, wa in kana hadzal mursal asahhu ma warada fil bab wallahu a'lam. Walaupun mursal ini, yaitu mursal pada riwayat Tawus, ini adalah yang paling sahihnya yang datang dalam bab kita. Maka seandainya seorang mengambil itu sebagai periwayatan, sebagai sesuatu yang diamalkan, maka itu khair, bagus. Sehingga kesimpulannya, perkara luas, cuman yang paling bagusnya adalah apa? Untuk diletakkan di dadanya. Baik. Karena memang ini yang nyaman. Kalau diperhatikan ketika meletakkan di dhira. Kalau orang berdiri tegak meletakkan di dhira, maka otomatis akan di sekitar dada. Karena kalau mau diletakkan di bawah pusar, dia akan apa? Membungkuk. Ya kan? Dia akan butuh membungkuk. Tapi orang berdiri tegak, maka mayoritasnya peletakan tangan kanan di atas tangan kiri akan apa? Akan terletak di dadanya. Allah Ta'ala. Qala wa huwa ikhtiyaru Syekh rahimahullah ta'ala. Ini pilihan dari Syekh Ibn Baz. Wa qad ikhtalafat tirruwah anil Imam Ahmad rahimahullah. Faruwiya anhu bija'liha tahta surratih wa hadha huwal masyhur minal madhab. Dan telah diperselisihkan periwayatan dari Imam Ahmad rahimahullah. Apa pendapat beliau? Diriwayatkan dari beliau meletakkan tangan di bawah apa? Di bawah pusar. Dan ini yang masyhur dalam mazhab Hanabilah. Fa warada anhu yad'uhuma fawqa surrah.
datang juga dari beliau yang meletakkan kedua tangan di atas pusar. Wa huwa qaulu Syafi'i wa jamaah, dan ini pendapat Imam Syafi'i serta sederetan para ulama. Wa huwa yasduqu ala wad'ihima ala sadr awil batan. Sehingga pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan di atas surah, di atas pusar, ini juga benar untuk diterapkan pada peletakan di atas dada, ya, di dada atau di atas perut. Naam. Wa qad istadalla al-Muwaffiq, yaitu Ibnu Qudamah rahimahullah, li hadhihi riwayah bi hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu al-mutaqaddim, dan telah kita lewati yang paling bagusnya adalah mursal. Mimma yadullu ala ihtimalil murad, hal-hal yang menunjukkan tentang mungkinnya yang dimaksud tadi. Waruya anhu at-takhyiru kama fil mubdi', dan diriwayatkan dari beliau pilihan, yaitu takhyir, yaitu boleh memilih sebagaimana dalam kitab Al-Mubdi'. Wa amma wad'uhuma ala sadr fal masyhur anhu kama fi masail Abi Dawud al-karahah. Adapun peletakan kedua tangan di atas dada, maka yang masyhur dari beliau sebagaimana dalam masail Abi Dawud, beliau menyatakan makruhnya. Naam. Wa dzakarahu fil mubdi' wa masya alaihi fil iqna' wa syarhihi wal amru wasi'un fi dzalika kullihi wallahu a'lam. Intinya ini, al amru wasi', perkaranya luas dalam masalah ini. Yang penting tadi yang hendaknya dilihat yaitu 5 pilihan dalam peletakan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun letaknya, maka perkaranya luas, mana yang nyaman dan bisa bertahan lama, apalagi ketika pada qiyamul lail, berdiri yang lama untuk bersedekah, maka posisi yang nyaman itulah yang dia letakkan tangan kanan dan tangan kirinya padanya. Baik. Barakallahu fikum. Ini tentang peletakan tangan kanan di atas tangan kiri, dan di antara kekeliruan yang banyak terjadi tadi, yaitu meletakkan sampai siku, menggenggam sikunya. Demikian pula kesalahan yang kedua sering terjadi setelah takbir, tangannya diturunkan dulu. Allahu Akbar, tangannya diturunkan, baru kemudian bersedekap. Ini salah. Tapi dari takbir Allahu Akbar langsung bersedekap, tidak perlu tangan diturunkan ke bawah. Ini diperhatikan. Kemudian juga diantara kekeliruan adalah meletakkan miring sampai katanya menggenggam bagian lambung kiri. Ini juga tidak ada dalil. Tidak ada dalil kemudian dimiringkan sehingga menggenggam ke lambung kirinya. Tapi letakkan tangan kanan dan tangan kiri yang mayoritas gerakan-gerakan salat akhwan itu seimbang. Ya, kalau kita perhatikan semua gerakan-gerakan salat kan bagian tubuh kita seimbang, nggak ada yang mesot ke kiri, ya miring ke kiri atau diambil miring ke kanan, bagian seimbang tengah-tengah. Baik. Wallahu taala alam. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.